Mungkin saat ini kamu sedang berada di fase yang tidak kamu ceritakan ke banyak orang. Fase ketika semuanya terasa lebih berat dari biasanya. Kamu tetap menjalani hari seperti biasa. Tapi di dalam kepala, kamu mulai lelah. Karena apa yang kamu harapkan belum terjadi. Apa yang kamu perjuangkan belum terlihat hasilnya. Dan perlahan muncul pertanyaan. Kenapa hidup rasanya terus menekan aku? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kamu kira. Karena dalam banyak kasus, hal yang paling mendorong seseorang ke level berikutnya adalah hal yang sebelumnya menekannya paling dalam. Ketika hidup berjalan sesuai rencana, kita menyebutnya kemajuan. Ketika hidup mulai sulit, kita menganggap ada yang salah. Padahal tidak selalu begitu. Masalahnya, kita sering melihat tekanan sebagai musuh. Padahal banyak hal di dunia justru menjadi kuat karena tekanan. Otot tumbuh karena tekanan. Karakter terbentuk karena tekanan. Mental menjadi tangguh karena tekanan. Bahkan berlian yang sering dianggap berharga pun terbentuk karena tekanan yang luar biasa besar. Aneh memang. Kita mengagumi hasil dari tekanan. Tapi membenci prosesnya. Ada masa ketika hidup memberikan apa yang kamu inginkan. Tapi ada juga masa ketika hidup memberikan apa yang kamu butuhkan. Dan seringkali keduanya berbeda. Kita ingin jalan yang mudah. Tapi yang datang justru tantangan. Kita ingin kepastian. Tapi yang datang justru ketidakjelasan. Kita ingin hasil. Tapi yang datang justru proses yang panjang. Saat itu terjadi, kita sering berpikir hidup sedang menghalangi kita. Padahal mungkin hidup sedang melatih sesuatu yang belum kita miliki. Kesabaran. Ketahanan. Kemampuan untuk tetap bergerak meskipun keadaan belum berpihak. Coba perhatikan sebuah bola. Semakin keras bola itu ditekan ke bawah, semakin tinggi ia bisa memantul. Tentu saja ini hanya sebuah analogi. Manusia bukan bola. Tapi ada satu hal yang menarik. Banyak orang yang hari ini berada di posisi terbaik dalam hidupnya. Pernah berada di titik terendah yang tidak diketahui banyak orang. Mereka pernah ditolak. Pernah gagal. Pernah kehilangan. Pernah merasa hidup tidak berjalan sesuai harapan. Namun pengalaman itu justru menjadi sumber kekuatan mereka. Bukan karena rasa sakit itu menyenangkan. Tapi karena mereka belajar sesuatu dari sana. Dua orang bisa mengalami masalah yang hampir sama. Yang satu menjadi lebih kuat. Yang satu menjadi lebih rapuh. Apa bedanya? Bukan masalahnya. Tapi responsnya. Karena hidup tidak selalu bisa kita kendalikan. Tapi cara kita merespons hidup selalu berada dalam kendali kita. Tekanan yang sama bisa menjadi alasan untuk menyerah. Atau menjadi alasan untuk berkembang. Pilihan itu seringkali muncul dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari. Ketika berada di fase sulit, banyak orang ingin segera keluar. Mereka ingin semuanya cepat selesai. Cepat membaik. Cepat berhasil. Padahal beberapa proses memang membutuhkan waktu. Tidak semua pertumbuhan terlihat dari luar. Kadang yang sedang tumbuh adalah cara berpikirmu. Cara melihat masalah. Cara menghadapi ketidakpastian. Dan perubahan-perubahan seperti itu seringkali tidak langsung terlihat. Tapi dampaknya bisa bertahan seumur hidup. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah menilai hidupnya di tengah proses. Baru satu kegagalan, langsung merasa dirinya gagal. Baru satu penolakan, langsung merasa dirinya tidak cukup baik. Padahal satu kejadian tidak pernah mewakili seluruh hidup. Yang kamu alami hari ini hanyalah satu bagian kecil dari cerita yang masih berjalan. Dan seringkali kita baru memahami alasan sebuah peristiwa terjadi setelah bertahun-tahun berlalu. Jika saat ini hidup terasa menekanmu, jangan terburu-buru menganggap itu akhir. Mungkin memang sulit. Mungkin memang melelahkan. Dan tidak ada yang salah untuk mengakui itu. Tapi ingatlah satu hal. Tekanan tidak selalu datang untuk menjatuhkan. Kadang tekanan datang untuk mempersiapkan. Untuk membentuk. Untuk mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipelajari dalam keadaan nyaman. Seperti bola yang harus menyentuh titik terendahnya sebelum memantul lebih tinggi. Mungkin fase yang sedang kamu jalani hari ini bukan tanda bahwa hidupmu berhenti. Mungkin ini hanya bagian dari proses yang sedang mengumpulkan tenaga untuk membawamu ke tempat yang lebih baik. Karena pada akhirnya, yang menentukan seberapa tinggi seseorang bisa bangkit bukan seberapa keras ia dijatuhkan.
Tetapi apa yang ia lakukan setelah menyentuh dasar?